Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, mencari ilmu. Walaupun hanya sebatas daring. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga zaman kearifan. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Iwan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10, yaitu yang beranggotakan saya Abi Maulid Hidayatullah dan Siti Nisa Suganda beserta saudara Muhammad Zaidan Fikri. Mohon maaf, kami di sini akan mempresentasikan yang bertemakan yaitu konsep filosofis tentang komponen pendidikan Islam. Oke, langsung saja kepada saudara yang akan menjelaskan. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Maksud dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sebagaimana di makalah coba dilihat terlebih dahulu sekaligus juga, yaitu mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematis, logis dan menyeluruh, yaitu universal, tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kepada kita untuk mempelajari ilmu agama Islam, untuk mempelajari ilmu lain yang relevan. Sebagai hasil buah pikiran bercorakan khas Islam, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau melandaskan ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian, sarana dan upaya apa sajakah yang dapat mengantarkan pencapaian cita-cita demikian dan sebagainya. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwasanya yang namanya ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini lebih ke merujuk kepada tujuan di mana untuk manusia, terutama umat Islam, para kaum muslimin wal muslimat, sehingga menjadi insan yang menjadi hamba Allah yang seutuhnya gitu. Jadi seutuhnya. Sebagaimana dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini, Huzain Arifin dalam Abuddin Nata mengatakan bahwa ruang lingkup pemikirannya bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat itu. Dengan demikian, secara umum ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, dan universal atau menyeluruh universal. Mengenai konsep-konsep tersebut mulai dari perumusan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, lingkungan, dan seterusnya. Nah, dari situ bahwasanya
Mengenai konsep pendidikan Islam juga itu dilatar belakangi dari filsafat pendidikan Islam, sebagaimana dari secara kurikulumnya ataupun dari guru-gurunya, dari operasionalnya ataupun cara sistematis pendidikan, yaitu sebagaimana Jalaluddin dan Usman Said menjelaskan bahwa secara makro itu secara besar ya, secara menyeluruh, apa yang menjadi objek filsafat yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Secara mikro, yang menjadikan objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan sebagai berikut. Maksudnya mikro tadi, secara mikro itu secara kecil yang menjadi objek itu yang dikenakan gitu, sesuatu hal yang dikenakan pekerjaan. Yang pertama yaitu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Merumuskan, jadi merencanakan secara tegas. Sifat itu sesuatu yang melekat gitu, sesuatu yang melekat, hakikat pendidikan. Hakikatnya itu seperti apa pendidikan itu. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Nah, maksudnya subjek dan objeknya ini adalah subjek yang mengerjakan ataupun suatu hal yang dikenakan pekerjaan dalam pendidikan, yaitu seperti guru, dosen, ataupun ustadz, muallim, dan yang lain sebagainya. Dan objeknya tersendiri adalah seseorang yang diberikan ilmu ataupun yang menerima ilmu yang sudah disampaikan gitu oleh subjek. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Maksud dari merumuskan secara tegas ini hubungan antara filsafat, yaitu baik itu antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Jadi kita tidak merubah dari budaya yang sudah ada gitu. Maka ada pepatah yang mengatakan jangan memperbaiki budaya tapi budayakanlah yang baik. Nah, dari situ. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Nah, di situ sangat luar biasa, universal banget. Filsafat negara itu yang seperti apa gitu, baik secara penataan kenegaraan ataupun secara politiknya juga, ataupun secara filsafat pendidikan itu disatu padukan di dalamnya gitu, sehingga menghasilkan filsafat ataupun pemikiran yang memang benar-benar hakikat menjadikan manusia itu insan yang menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Gitu. Yang nomor 6, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Nah, kita pahami terlebih dahulu yaitu tujuan pendidikan. Dari sudah kita paham tujuan pendidikan tersebut, maka kita bisa merumuskan sistem nilai moral atau isi moral tersebut, dan seperti apa kita bagaimana kita untuk baik itu secara merumuskannya ataupun mengisi isi moral, nilai-nilai moral sistemnya ataupun isi moral terhadap yang diberikan kepada murid-murid yang menerima ilmu gitu, yang untuk disampaikan keilmuannya. Sebagaimana yang dijelaskan Jalaluddin dan Usman Said yang tadi itu 6 poin. Dengan demikian, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam, seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Nah, kesimpulannya dari yang telah saya sampaikan, secara ruang lingkup
filsafat pendidikan Islam ini sebenarnya dikhususkan lebih kepada untuk pendidikan Islam gitu. Untuk selebihnya itu beda konsep lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan pada teman yang lainnya. Terima kasih. Fungsi filsafat pendidikan Islam. Muhammad Arifin menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam bertugas dalam 3 dimensi, yaitu 1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam. 2. Melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan tersebut. 3. Melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan Islam dengan analisanya terhadap hakikat hidup dan kehidupan manusia berkesimpulan bahwa manusia mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Filsafat pendidikan Islam menunjukkan bahwa potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan atau al-asma al-husna. Dan dalam mengembangkan sifat-sifat Tuhan tersebut dalam kehidupan konkret, tidak boleh mengarah kepada menodai dan merendahkan nama dan sifat Tuhan tersebut. Hal ini akan memberikan petunjuk pembinaan kurikulum yang sesuai dan pengaturan lingkungan yang diperlukan. Filsafat pendidikan Islam dalam analisanya terhadap masalah-masalah pendidikan masa kini akan dapat memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak, dan dapat merumuskan di mana letak kelemahannya. Dengan demikian, bisa memberikan alternatif-alternatif perbaikan dan pengembangannya. Selanjutnya yaitu konsep tarbiyah, taklim, dan takdib dalam Islam. Ada 3 kata yang biasa digunakan untuk menyebut kata pendidikan dalam Islam, yaitu tarbiyah yang berasal dari kata roba dan taklim berasal dari kata kerja alama dan kata takdib yang berasal dari kata adaba. Ketiga istilah tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, kata tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari kata robba yurobbi tarbiyatan. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihi dan mendidikku sewaktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dalam terjemahan tersebut, kata tarbiyah digunakan untuk pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya ketika masih kecil. Menurut Bukhari Umar, kata tarbiyah memiliki 4 unsur, di antaranya yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak menjelang balik. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Yang keempat, proses ini pendidikan dilakukan secara bertahap. Yang kedua yaitu kata taklim yang berasal dari kata alama, mengandung pengertian memberitahu atau memberi pengetahuan. Tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan membina kepribadian Nabi Adam alaihi salam melalui nama benda-benda yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semua, kemudian dikemukakan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu semua jika kamu benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. At-ta'lim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang bersifatnya mengacu kepada domain kognitif. Yang ketiga, kata takdim. Muhammad Dadi Al-Badri sebagaimana dikutip oleh Rama Yulis mengemukakan bahwa pada zaman klasik orang hanya mengenal kata takdim untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian seperti ini terus terpakai sepanjang masa kejayaan Islam hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia
disebut dengan adab, baik yang berhubungan langsung dengan Islam seperti fikih, tafsir, tauhid, dan lain-lain, maupun yang tidak berhubungan langsung seperti fisika, astronomi, filsafat, kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Semua buku yang memuat ilmu tersebut dinamai dengan kutub al-adab. Yang selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berbasis agama, yakni agama Islam. Islam memiliki kitab suci, yakni Al-Quran. Selain Al-Quran, yang menjadi pedoman dalam beragama adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka pendidikan Islam seharusnya yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah mursalah, istishhan, qiyas, dan sebagainya. Dasar pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dasar ideal dan dasar operasional. Dasar ideal pendidikan Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian, dasar tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dan cendekiawan sebagai dasar operasional. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dari pendidikan Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini mengandung kebenaran yang mutlak atau absolut yang bersifat transendental, universal, dan eternal atau abadi. Sehingga kedua sumber ini dapat terus memenuhi kebutuhan manusia kapan saja dan di mana saja. Dalam pendidikan Islam, Sunnah Rasul mempunyai dua fungsi, yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya. Di sisi lain, dari berbagai literatur yang ada, dasar-dasar pendidikan Islam dapat pula diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena memberikan prinsip yang penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal dan kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia. Yang ketiga, mewariskan pemikiran Islam yang merupakan refleksi terhadap ajaran-ajaran pokok. Ketiga dasar inilah yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir pendidikan Islam untuk melahirkan peserta didik yang tangguh imannya, luas wawasan keilmuannya, serta dan berakhlak mulia. Dengan memiliki iman, ilmu, dan akhlak, maka peserta didik akan siap menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.